Shalom dan selamat menyongsong Natal untuk kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis dalam Matius 5 ayat 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Natal adalah perayaan kelahiran dan kedatangan Yesus Sang Mesias yang pertama kali. Sembari kita memperingati kedatangan Yesus yang pertama kali, peristiwa-peristiwa di dunia ini juga mengingatkan kita betapa dekatnya kita dengan kedatangannya yang kedua kali. Contohnya seperti bencana banjir, tanah longsor, gunung meletus, pemboman gereja di sana-sini, serta munculnya penyakit-penyakit yang tak pernah kita dengar sebelumnya. Kita dibuat bertanya-tanya, apakah kita sedang memasuki hari-hari terakhir dari dunia? Para pengikut Yesus yang setia di gereja awal hidup dengan keyakinan jelas bahwa mereka hidup di tengah-tengah dua peristiwa besar, yaitu kedatangannya yang pertama yang ditandai oleh kelahiran dan kehidupannya, kematian dan kebangkitannya untuk membawa keselamatan, dan kedatangannya yang kedua untuk mengumpulkan orang-orang kudusnya yang telah diselamatkannya. Dan dalam masa penantian ini, Allah telah mempercayakan banyak hal untuk kita kerjakan, yaitu agar kita menghidupkan kembali keyakinan pengikut-pengikut Kristus di awal ini. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tema khotbah kita adalah jadilah terang yang bersinar, mengingatkan kita akan tugas utama yang dipercayakan Allah kepada kita di masa penantian ini. Ini sebenarnya adalah tugas yang amat besar. Ini adalah panggilan untuk menjadi seperti Yesus dan untuk hidup seperti Kristus yang telah hidup. Yesus pernah berkata, "Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia." Yesus sekarang tidak ada di dalam dunia. Yesus berada di tangan kanan Bapa. Dengan kata lain, tugas untuk menjadi terang dunia telah sepenuhnya diserahkan kepada kita. Dunia tidak akan dapat menemukan terang dimanapun, selain di dalam diri kita. Tema ini juga mengingatkan kita bahwa hal ini bukanlah sesuatu yang dapat kita lakukan dari kekuatan kita sendiri. Firman Tuhan yang pertama yang diucapkan Allah dalam sejarah alam semesta adalah jadilah terang. Ini menunjukkan bahwa bersinar dan menjadi terang melibatkan kuasa Allah dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah dapat menjadi terang atas inisiatif kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk pesan Natal tahun ini ada dua tujuan dari kedatangan Yesus Kristus yang harus dialami oleh setiap orang percaya, dan dua cara praktis bagaimana kita dapat menjadi terang di dalam dunia yang gelap ini. Pertama, sebelum kelahiran Yesus, tujuan kedatangannya sudah dinyatakan dengan jelas di Matius 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Keselamatan yang dibawa oleh Yesus adalah keselamatan dari dosa. Itulah satu-satunya hal yang tidak dapat diatasi oleh manusia. Yesus bahkan tidak datang untuk menyelamatkan kita dari sakit penyakit atau kemiskinan. Sakit penyakit dan kemiskinan sama sekali tidak dapat menutup pintu kerajaan surga bagi manusia. Banyak orang yang mati karena sakit, banyak orang miskin yang akan memenuhi surga. Namun tidak ada orang yang belum diselamatkan dari dosa yang akan menampakkan kakinya ke dalam kerajaan Allah. Lagi pula, apa gunanya orang hidup sehat dan makmur tetapi bertengkar dan marah-marah? Hal yang kedua adalah tercatat di Matius 3 ayat 11, Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Roh Kudus di sini dibandingkan dengan api. Itulah caranya kita dapat bersinar. Ketika Roh Kudus turun di hari Pentakosta, tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti lidah api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Kitab Kisah Para Rasul adalah kisah tentang terang yang bersinar di tengah-tengah kegelapan dunia dan bagaimana reaksi kegelapan terhadap terang itu. Inilah yang menjadi hal dasar yang akan dilakukan oleh Yesus pada kedatangannya yang pertama, yaitu menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dan kedua membaptis kita dengan Roh Kudus sehingga kita menjadi terang yang bersinar. Dua hal ini boleh dikatakan sebagai dua hal yang wajib dialami setiap orang yang menyebut dirinya Kristen. Saudara-saudara yang terkasih, berikutnya adalah dua pokok praktis tentang bagaimana menjadi terang di tengah-tengah dunia yang gelap. Terang merupakan sesuatu yang bercahaya di depan orang. Hal apa saja yang harus bersinar dari kita? Yang pertama, mari kita lihat dalam Filipi 4 ayat 5.
Biarlah kelembutan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Yesus memilih kelembutan hati. Apakah kita dikenal sebagai orang yang lembut hatinya? Di dalam keluarga, di antara teman-teman kita, atau di lingkungan kita? Ini mengingatkan kita akan Matius 11 ayat 29 ketika Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku." Yesus mengarahkan perhatian kita hanya pada dua hal yang berkaitan, yaitu lemah lembut dan rendah hati. Dengan kata lain, Yesus tidak ingin kita belajar di hal lain sebelum kita belajar lemah lembut dan rendah hati. Di dunia ini satu-satunya pelajaran yang Tuhan ingin kita pelajari adalah kelemah lembutan dan kerendahan hati. Pokok praktis yang kedua tercatat dalam Filipi 2 ayat 14-15. Lakukan segala sesuatu tanpa bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa angkatan ini disebut angkatan yang bengkok hati dan sesat? Justru karena banyaknya orang yang bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Di mana-mana kita melihat orang bersungut-sungut di hampir semua kegiatan. Jika dilarang bersungut-sungut, kebanyakan orang justru akan bingung, tidak tahu harus berbicara apa. Dunia akan menjadi jauh lebih sepi. Pernahkah saudara melihat seorang yang tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan? Di benak saudara, dapatkah saudara memikirkan satu orang yang seperti ini? Besar kemungkinan saudara tidak dapat memikirkan seorang pun. Namun yang harus kita lakukan adalah menjadi terang. Kita harus menanggapi firman Tuhan dengan serius. Banyak orang yang tidak sadar bahwa bersungut-sungut merupakan dosa yang sangat besar di mata Allah. Dalam 1 Korintus 10 dikatakan bahwa dosa bersungut-sungut selain mendatangkan murka Allah, orang yang suka bersungut-sungut juga tidak pernah tahu apa itu sukacita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kiranya kita semua sadar betapa pentingnya kita bersinar dan menjadi terang melalui perilaku dan kehidupan kita. Ketika kita mengajak orang ke gereja, kita selalu berkata, "Mari dan dengarkan." Namun dalam perjanjian baru, para murid berkata, "Mari dan lihatlah." Kita tidak takut orang melihat kehidupan kita. Kita tidak takut orang melihat cara kita berurusan dengan keluarga kita ataupun dengan teman-teman kita. Kita tidak mempunyai aib atau noda yang perlu ditutupi. Kita dipanggil untuk menerangi orang melalui perbuatan baik kita, bukan hanya sekedar kata-kata. Oleh sebab itu, hendaklah hidup kita juga selalu terperbaharui. Yang belum menjadi terang, jadilah terang mulai dari hal-hal kecil. Jadikanlah Natal ini membawa sukacita dan pembaharuan sikap dalam hidup kita semuanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita.